Perkenalkan, nama saya Nurul Adinda Pratahmat dari kelas B Angkatan 2018, Prodi S1 Farmasi Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas suatu materi sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah teknologi sedia steril, di mana materi tersebut tentang sediaan ampul. Pertama-tama, yang seperti yang kita ketahui bahwa ampul dan infus itu merupakan sediaan parenteral atau sediaan yang pemberiannya selain dari pemberian oral atau cara pemberiannya itu dengan melalui injeksi. Selain itu, sediaan ampul dan infus ini juga merupakan sediaan steril, artinya sediaan tersebut harus bebas dari mikroorganisme hidup. Materi yang pertama yaitu ampul, di mana ampul adalah wadah untuk memiliki takaran tunggal atau satu kali injeksi yang terbuat dari bahan keras berbentuk silindris dengan ujung runcing dan dasar yang datar. Di mana biasanya ukuran dari ampul itu berbagai macam. Ukuran misalnya ukuran normalnya itu ada 1, 2, 5, 10, 20, kadang-kadang juga ada 25 atau bahkan 30 mili. Sedangkan untuk wadah injeksi atau wadah dosis tunggal adalah suatu wadah yang harus kedap udara yang mempertahankan jumlah obat steril yang dimaksudkan untuk pemberian parenteral atau pemberian di luar pemberian oral sebagai dosis tunggal atau satu kali injeksi, dan yang bila dibuka tidak dapat dicuci rapat kembali dengan jaminan harus tetap steril. Selain itu, untuk wadah dosis tunggal atau umumnya disebut ampul, harus tertutup rapat dengan melebur wadah gelas dalam kondisi aseptis. Wadah gelas dibuat mempunyai leher agar dapat dengan mudah dipisahkan dari bagian badan wadah tanpa terjadi serpihan-serpihan gelas. Sudah dibuka, isi ampul dapat dihisap ke dalam alat suntik dengan jarum hipodermis. Sekali dibuka, ampul tidak dapat ditutup kembali dan digunakan lagi untuk suatu waktu kemudian karena sterilitas isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Biasanya untuk wadah ampul dibuat dari plastik berwarna. Akan tetapi untuk bahan obat yang peka cahaya dapat dibuat dari bahan gelas dengan berwarna coklat tua. Selanjutnya itu ada tujuan pembuatan injeksi ampul. Ampul yaitu memberikan bantuan kepada pasien yang dalam keadaan tidak sadar serta tidak dapat diberikan secara oral, sehingga diberikan pemberian obat secara injeksi ampul. Selain itu, tujuan yang lain, penggunaan ampul yang lain itu bertujuan untuk memberikan kerja obat yang lebih cepat, maka efek obat yang diberikan dari penggunaan injeksi tersebut harus lebih cepat pula. Selanjutnya itu ada komposisi ampul, di mana komposisi ampul itu terdapat zat aktif dan zat tambahan, di mana zat aktif itu merupakan zat yang berkhasiat atau zat yang memberikan efek terapi pada sediaan tersebut. Dan zat tambahan itu terdiri dari yang pertama itu ada buffer, di mana buffer itu bahan yang digunakan untuk mencegah perubahan pH larutan yang kecil. Yang kedua itu ada bahan antioksidan yang banyak digunakan dalam produk steril adalah asam asetat. Yang ketiga itu ada agen penyelam, di mana digunakan untuk membantu melakukan penumpukan radikal bebas dan resultan oksidasi. Selanjutnya yang keempat itu ada surfaktan, di mana bahan untuk membantu meminimalisir penyerapan protein dan potensi penggumpalan. Yang kelima itu ada bahan penyusup, yang keenam ada bahan pelindung, yang ketujuh bahan penyerbup, 8 bahan antimikroba atau pengawet, yang kesembilan itu ada bahan pembawa, yang ketujuh dua yaitu bahan pembawa air. Contohnya itu aquaporin injeksi dan bahan pembawa non air, contohnya seperti gliserin dan alkohol. Selanjutnya itu ada tentang jenis-jenis ampul, di mana jenis-jenis ampul itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ampul semprot, di mana ampul semprot itu yaitu suatu ampul yang tidak hanya memiliki fungsi penyimpanan, melainkan juga sekaligus fungsi pengemasan atau fungsi pengemasan atau fungsi penggunaannya.
Yang kedua itu ada ampul silinder, di mana injeksi ini dijumpai dalam bentuk silinder dan terbuat dari gelas dengan ujung yang runcing dan dasar yang datar. Yang selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan ampul. Yang pertama itu sterilisasi ampul. Disterilisasi untuk menghilangkan pirogennya. Sterilisasi ini biasa berlangsung pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Yang kedua itu ada pengisian ampul. Ampul serta wadah lainnya diisi dengan cairan yang diinjeksikan hanya 90 derajat dan 90% dari volume totalnya. Dimaksudkan seperti itu agar pada saat dibuka cairan tersebut tidak tumpah. Selain itu agar pada saat disterilisasi panas, wadah atau gelas dari sediaan tersebut tidak meledak atau pecah. Yang ketiga itu ada cara menekan ampul, terbagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama dengan cara peleburan dan cara tarik, di mana cara peleburan yaitu api diarahkan pada lebih atau leher ampul yang terbuka dan ampul dileburkan di bawah pusaran yang kontinu. Sedangkan cara tarik yaitu nyala api diarahkan pada bagian tengah-tengah dari lembing atau leher ampul tersebut. Selanjutnya ada keuntungan dari sediaan ampul, di mana keuntungan yang pertama itu obat ini memiliki cara kerja yang cepat. Selanjutnya yang kedua itu efek obat dapat diketahui dengan baik. Yang ketiga itu ada risiko aktivitas sempurna atau hampir. Yang keempat, obat dapat diberikan kepada penderita yang sakit keras atau dalam keadaan tidak sadarkan diri. Yang kelima itu sangat membantu saat diperlukannya efek lokal untuk anestesi. Sedangkan kerugian dari sediaan ampul yaitu yang pertama rasa nyeri pada saat disuntik, apalagi jika harus berulang kali. Yang kedua, kekeliruan pemberian atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki. Dan yang terakhir itu sediaan harus diberikan oleh personal terlatih atau orang yang ahli dalam hal tersebut. Selanjutnya materi yang kedua yaitu infus, di mana infus itu adalah sediaan gas dengan cara menarik sari-sari berhasil dari manusia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya itu akan membahas tentang satu contoh tentang larutan infus yang banyak digunakan yaitu larutan infus NaCl, di mana infus larutan NaCl itu memiliki kandungan atau berisi air, elektrolit Na+ dan tiamina. Sedangkan untuk larutan infus yang kedua yang banyak digunakan juga di masyarakat yaitu larutan infus yang rata atau disebut RL, di mana infus RL itu berisi air, Na+, K+, Cl+, Ca++, dan H+. Selanjutnya ada macam-macam ukuran infus terdiri dari 5, yaitu yang pertama terapi pemeliharaan, di mana terapi ini diberikan pada penderita yang tidak dapat menerima asupan nutrisi atau cairan melalui mulut, biasanya untuk masa yang lebih lama yaitu 3-6 hari. Yang kedua itu ada terapi pengganti, di mana terapi ini diberikan pada keadaan pasien yang mengalami kehilangan banyak air dan elektrolit. Yang ketiga itu ada kebutuhan elektrolit. Yang terapi ini digunakan untuk menggantikan kebutuhan elektrolit yang hilang. Untuk penggunaan infus ini dia sama dengan terapi pengganti, yaitu sama-sama untuk pasien yang kehilangan elektrolit. Yang keempat itu ada kebutuhan kalori, di mana terapi ini digunakan untuk penderita yang memerlukan cairan parenteral. Yang kelima ada hiperalimentasi parenteral. Terapi ini merupakan infus yang mengandung sejumlah besar nutrisi dasar yang cukup untuk sintetis jaringan aktif dan pertumbuhan. Selanjutnya itu masuk ke keuntungan dari sediaan infus, di mana keuntungannya itu hampir sama dengan sediaan ampul, yaitu yang pertama dia memiliki cara kerja yang cepat. Yang kedua, efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Yang ketiga itu bioavailabilitasnya itu hampir sempurna atau hampir sempurna. Selanjutnya
Yang keempat itu dia kerusakan obat dalam traktus gastrointestinalis dapat dihindarkan. Yang kelima, obat dapat diberikan kepada penderita yang sakit keras atau dalam keadaan koma, serta kekurangan dari sediaan infus yaitu yang pertama, satu, rasa nyeri pada saat disuntik, apalagi kalau harus diberikan beberapa kali. Yang kedua, memberikan efek psikologis pada penderita yang takut suntik atau jarum suntik. Yang ketiga itu kekeliruan pemberian obat atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki, terutama sesudah pemberian intravena. Selanjutnya yang keempat itu obat hanya dapat diberikan kepada penderita di rumah sakit atau di tempat praktik dokter oleh perawat yang kompeten atau ahli. Yang kelima, sediaan ini lebih mahal dari bentuk sediaan non-steril. Selanjutnya yaitu jenis-jenis infus, di mana jenis-jenis infus itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama infus cairan kristaloid, yaitu cairan yang mengandung air, elektrolit, gula dengan berbagai campuran. Selanjutnya cairan kristaloid ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu normal salin, yang kedua itu rinjan radikal, yang ketiga itu dextrosa, dan yang terakhir itu rinjan asetat atau RA. Sedangkan yang kedua yaitu cairan koloid, di mana cairan koloid ini adalah cairan yang memiliki berat molekul lebih dari 68. Cairan koloid itu sendiri juga terbagi menjadi 4, yaitu albumin, dextran, gelatin, dan hidroksiapis atau disingkat HIS. Selanjutnya itu kapan cairan infus itu digunakan? Pemasangan infus dilakukan apabila ketika seorang pasien mengalami kondisi darurat sehingga membutuhkan cairan atau obat masuk ke dalam tubuh secara cepat. Dikarenakan apabila obat yang diminum membutuhkan waktu lebih lama untuk diserap aliran darah dan bekerja karena harus dicerna oleh sementara pasien ini tidak membutuhkan penanganan yang cepat, karena bila tidak, kondisi pasien bisa mengancam sangat tinggi. Selanjutnya tujuan pemberian infus yaitu yang pertama itu dia bertujuan untuk memberikan atau menggantikan cairan tubuh. Yang kedua, memperbaiki keseimbangan asam basa. Yang ketiga itu memberikan volume komponen-komponen darah. Yang keempat, memberikan jalan masuk untuk pemberian obat-obatan ke dalam tubuh. Yang kelima itu memonitor tekanan vena sentral atau CVP. Dan yang terakhir yaitu memberikan nutrisi pada saat sistem pencernaan diistirahatkan. Pada saat kondisi apa seorang pasien itu dia membutuhkan pemasangan infus? Yang pertama, pada saat kondisi pasien kekurangan cairan tubuh atau mengalami dehidrasi, baik karena sakit ataupun setelah melakukan aktivitas secara berlebihan. Selanjutnya itu ada pada saat seorang terkena penyakit seperti stroke, serangan jantung, dan lain-lain. Yang ketiga, pada saat pasien mengalami keracunan makanan. Yang keempat, pada saat mengalami infeksi yang membuat seseorang tidak responsif terhadap antibiotik oral. Yang kelima itu ada pada memperbaiki keseimbangan sistem metabolisme. Dan yang keenam itu pada saat mengendalikan rasa nyeri dengan penggunaan jenis obat-obatan tertentu. Metode pemasangan infus, di mana metode pemasangan infus itu terbagi menjadi dua cara, yaitu manual dan pompa. Di mana cara pertama yaitu manual. Pada metode ini perawat dapat mengatur kecepatan tetesan cairan infus. Selain itu juga dapat menghitung jumlah tetesan cairan infus untuk memastikan laju cairan benar dan sesuai dengan kebutuhan dan cara kerja obat tersebut. Sedangkan untuk metode pompa, pemasangan infus dapat diatur dengan pompa listrik. Perawat akan
menggunakan pompa agar cairan infus dapat menetes dengan kecepatan dan jumlah yang dibutuhkan pasien. Untuk metode ini biasa digunakan apabila takaran dosis dari obat tersebut sudah tepat. Selanjutnya itu tentang lokasi pemasangan infus, di mana lokasi pemasangan infus itu terbagi menjadi 5 lokasi. Yang pertama yaitu vena digitalis, yaitu vena yang terdapat pada punggung tangan. Selanjutnya itu ada vena dorsalis superficialis, yaitu vena yang terdapat pada punggung tangan yang berasal dari gabungan vena-vena digitalis dan jari-jari tangan. Selanjutnya yang ketiga itu ada vena cephalika yang terletak di lengan bawah. Yang keempat itu ada vena basilika yang terletak di sisi ulnaris lengan bawah. Dan yang terakhir itu ada vena mediana punggung. Selanjutnya itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pemasangan infus, yaitu yang pertama sterilitasnya. Sterilitasnya itu agar mikroba tidak menyebabkan infeksi lokal pada daerah tusukan. Yang kedua itu ada fiksasi atau bertujuan agar kanula atau jarum tidak mudah tergeser atau tercabut pada saat dilakukan pemasangan infus. Yang ketiga itu pemilihan cairan infus itu tergantung dari jenis cairan infus yang dipilih disesuaikan dengan tujuan pemberian cairan. Yang keempat itu ada kecepatan tetesan cairan, biasanya dilakukan dengan cara menempatkan cairan infus pada tempat yang lebih tinggi. Yang kelima itu selang infus dipasang dengan benar, lurus, tidak melengkung, dan tidak terlipat atau terlepas sambungannya. Dan yang keenam itu ada hindari sumbatan pada bevel jarum atau kateter intravena untuk menghindari terjadinya pembengkakan akibat penyumbatan pada bevel jarum tersebut. Dan yang ketujuh itu ada jangan memasak infus di dekat persendian. Dan yang kedelapan ada lakukan evaluasi secara periodik terhadap jarum intravena yang sudah terpasang. Atau yang terakhir itu tentang cara pemasangan infus, di mana yang pertama itu dipersiapkan klien atau pasiennya, yang kedua disiapkan alat dan bahan yang akan diperlukan, yang ketiga disiapkan lingkungannya, yang keempat cuci tangan dan gantungkan botol cairan pada standar infus, yang kelima buka dan siapkan infus set, yang keenam itu buka selang dari plastik dan jaga agar selang tidak terurai, yang ketujuh itu tutup klem pada infus, yang kedelapan buka botol, tusukkan pada jarum botol infus, yang kesembilan isikan cairan ke dalam tabung reservoir atau tabung penghitung tetes dan selang infus, kemudian klem tersebut selang dengan cairan infus. Jika telah terisi, klem ditutup kembali. Dan yang ke-10 itu keluarkan udara dari selang jika ada. Yang ke-11 itu disiapkan plester yang diperlukan. Yang ke-12 itu pakai sarung tangan yang bersih. Yang ke-13 cari lokasi pemasangan. Lokasinya itu usahakan pada area paling distal pada ekstremitas yang tidak dominan. Yang ke-14 itu pasang pengalas di bawah lengan yang akan dipasang infus. Yang ke-15 itu pasang torniket sekitar 8-15 cm proksimal dari lokasi pemasangan. Dan yang terakhir itu ada perhatikan kondisi vena dan tentukan vena yang akan digunakan. Persyaratan utama atau syarat utama dari larutan yang diberikan secara parenteral itu dia harus memiliki kejernihan atau jernih. Kesediaan itu dia harus jernih, berkilau, dan bebas dari semua zat-zat khusus, yaitu semua yang bergerak, senyawa yang tidak larut, yang tanpa tidak sengaja ada, termasuk pemotor seperti debu ataupun serat-serat baju, seperti serpian-serpian gelas atau kelupasan dari wadah gelas
atau plastik atau tutup atau zat lainnya yang mungkin ditemui yang masuk ke dalam produk atau sediaan selama proses pembuatan, penyimpanan, serta proses pemberian. Cukup sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.